pasal 12 ayat 22 sampai yang ke 34. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat genap, Bapak Ibu yang ganjil. Nanti di ayat yang terakhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai yang ke 34. Begini bunyi firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu makan. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku kata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah kamu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat mendekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan merat. Sama-sama kita katakan ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lepas dari rasa cemas. Manusia terkadang di dalam hidup ini, bukan hanya terkadang, seringkali di dalam kehidupan kita ada timbul rasa cemas, kecemasan. Cemas karena ekonomi, keuangan. Cemas karena pekerjaan. Cemas karena tidak dapat jodoh. Allah, saya katakan bagi kita bahwa kecemasan yang berlebihan sama halnya kita tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi kecemasan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Gelisah, panik, khawatir. Kecemasan membuat diri kita tidak akan tentram di dalam hidup ini. Kecemasan akan menjadi suatu di dalam diri kita, lama kelamaan akan menjadi batin luka bagi diri kita. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan yang cemas kepada Tuhan? Seberapa banyak kita di dalam hidup ini cemas? Seberapa banyak kita di dalam hidup ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kepanikan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran, akhirnya stres.
biasa. Ingat bahwa kecemasan yang berlebihan akhirnya kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang cemas dalam hidup ini akan tidak melihat kemuliaan Tuhan. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bagaimana kita bisa makan kalau nggak ada uang? Betul atau tidak? Iya, kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi terbalik sekarang, uang segala-galanya baru Tuhan. Makanya dikatakan di mana hatimu, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memang butuh dengan asumsi makanan, tetapi yang sesungguhnya yang utama itu adalah makanan rohani. Seringkali kita hanya mengutamakan makanan jasmani, tetapi yang sesungguhnya itu adalah makanan rohani di dalam diri kita. Makanya waktu itu saya katakan bahwa orang bisa sembuh secara fisik, tapi kalau rohnya tidak sembuh, itu semua sia-sia. Karena yang sakit itu bukan fisik, tetapi roh. Betul atau tidak? Roh yang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa di dalam hidup ini, kalau kita memiliki kecemasan, kalau kita memiliki kepanikan di dalam hidup ini, kita tidak merasakan yang namanya sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, dan itu Tuhan juga pimpin hambanya untuk saya bisa keluar dari rasa kecemasan. Ingat, kalau kita memiliki kecemasan yang berlebihan, memiliki kecemasan yang berkepanjangan, kita akan hancur. Ingat itu. Kecemasan yang berlebihan di dalam hidup ini, kita akan hancur. Suatu saat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah terjadi yang saya alami secara pribadi. Kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, sampai saya waktu saat teduh, Roh Kudus berbicaralah dalam hidupku. Dan itu pasti Roh Kudus, gak mungkin tidak. Dia berkata, kalau engkau keluar dari situ, engkau akan hancur. Karena kecemasan, kegelisahan itu akan membuat diri kita keluar dari lingkupnya Tuhan. Betul tidak? Betul. Kalau kita tidak bisa mengontrol kecemasan itu dalam hidup kita bisa akan hancur dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Lalu beberapa anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan pindah agama, tidak. Meninggalkan Tuhan, tidak beribadah, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena di dalam dirinya dia tidak bisa melawan apa yang terjadi di dalam dirinya. Kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan di dalam hidup. Bagaimanakah supaya kita bisa lepas dari rasa kecemasan, lepas dari rasa cemas pada saat itu? Saya mengalami rasa cemas. Saya katakan, Tuhan tolong, Tuhan mampukan hidupku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan salah bahwa pendeta besar tidak mengalami kecemasan, mengalami. Tapi kalau dia tidak benar-benar intim dengan Tuhan, maka kecemasannya itu akan berkepanjangan. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa lepas dari rasa cemas, lepas dari rasa kekhawatiran di dalam hidup ini. Seringkali kita khawatir apa yang kita makan besok, khawatir apa setelah ini, khawatir apakah saya bisa sembuh atau tidak. Sudah bertahun-tahun saya berdoa, sudah berkali-kali didoakan, tapi saya tidak sembuh.
kepadamu. Mengapa kita anak-anak Tuhan? Mengapa manusia cemas di dalam hidup ini? Karena dia tidak menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ya mungkin dia katakan saat ini, oh Tuhan saya serahkan hidupku. Tapi setelah itu, dia ingat isi dompetku tinggal goceng. Mulai bimbang, mulai khawatir. Apakah Tuhan tidak buka jalan? Iya, pasti Tuhan buka jalan. Dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan. Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Tuhan akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Jadi di dalam hidup ini, jangan kita memiliki kekhawatiran. Sebab orang yang memiliki kekhawatiran adalah sama halnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Di Timotius berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh keberanian, roh kekuatan di dalam hidup ini. Seberapa banyak kita selama ini khawatir tentang hidup kita? Oh, sudah beberapa lamaran pekerjaan saya kasih di perusahaan, tapi kok tidak diterima. Mulai ada rasa cemas, mulai kita tidak percaya lagi sama Tuhan, mulai mengerutu di hadapan Tuhan. Lalu ketika waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka di dalam perjalanan mereka bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka tidak ada makanan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan apa? Mana. Amin. Tuhan memberikan mana. Bukan mana lagi. Tuhan memberikan daging-daging, roti yang enak-enak. Tapi terkadang dalam hidup kita sudah ada, masih khawatir lagi. Sudah Tuhan berikan, masih khawatir lagi. Itu tandanya orang yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kalau dia mengucap syukur kepada Tuhan, pasti kekhawatirannya tidak ada di dalam hidupnya. Amin. Jangan kita dikatakan kita orang percaya tapi masih khawatir akan hidup ini, masih cemas akan hidup ini. Berarti kekristenan kita, kalau kita masih memiliki kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini, berarti menjadi tanda tanya bagi kita. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Kalau kita tidak, atau kalau kita masih cemas di dalam hidup ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita lepas dari rasa cemas? Saya percaya kita dari setelah ini kita tidak mengalami kecemasan. Amin. 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 Katakan, kecemasan tidak ada dalam diriku. Kecemasan tidak ada dalam diriku. Ketakutan tidak ada dalam diriku. Ketakutan tidak ada dalam diriku. Kepanikan tidak ada dalam diriku. Kepanikan tidak ada. Kegelisahan tidak ada dalam diriku. Kegelisahan tidak ada dalam diriku. Amin. Amin. Nanti Tuhan lihat. Ya. Seperti yang kita alami saat ini, kita sedang pembangunan gereja. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita hanya berfokus dan percaya sungguh kepada Tuhan. Dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Coba kalau dekati si Dipa, dia punya makanan di situ, kau rayu dia kasih. Tapi coba kalau saudara tidak dekati dia, pasti dia tidak kasih makan. Dikatakan Yakobus ayat 4 pasal 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yang pertama supaya kita lepas dari rasa cemas dalam hidup ini, yaitu engkau tidak boleh jauh kepada Tuhan. Artinya
engkau harus terus dan terus menerus mendekat kepada Allah, sehingga engkau tidak mengalami yang namanya kecemasan, sehingga engkau tidak mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Oh, gimana ya usahaku yang kok tidak laku-laku? Tapi saya percaya usahanya Mama Alvaro sangat laku. Amin. Amin. Karena saya lihat di status bla 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 bla. Jangan kita cemas dalam hidup ini. Makanya kalau kita mau berjualan dalam hidup ini, doakanlah jualan itu supaya Tuhan bisa jamah, supaya Tuhan bisa mengirim pembeli. Yang pertama adalah engkau harus dekat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada orang tua kita, pasti orang tua kita itu sayang kepada kita. Betul atau tidak? Coba kalau kita tidak dekat dengan orang tua kita, beda kasih sayang. Betul atau tidak? Nah, demikian juga dengan bapak kita. Kita dekat dengan Dia. Dikatakan di Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi obat kecemasanmu, obat ketakutanmu, obat kepanikanmu, yaitu engkau harus tenang bersama dengan Bapa. Maka hilanglah rasa kecemasanmu. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kemampuan dagingmu, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak lupa hal ini, bahwa Tuhan itu baik adanya, Tuhan itu ajaib dan perkasa. Waktu mama saya dalam keadaan koma, saya berangkat dari Medan, timbul rasa kecemasan, iya secara manusia. Tapi Tuhan bisa lakukan hal yang lain. Apa yang Tuhan lakukan? Walaupun secara manusia tidak bisa diterima, Dia harus cuci darah. Tapi saya percaya dengan cara itu pun Tuhan bisa lakukan hal-hal yang hebat. Beberapa badai yang kami alami. Ada saya waktu itu terjadi suatu kecelakaan, dan Tuhan bisa lakukan hal yang hebat. Bisa Tuhan lakukan. Secara manusia kecemasan bisa timbul, tetapi kalau kecemasan kita itu kita taruh kepada Tuhan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kecemasan itu Tuhan ubah menjadi sukacita. Siapa duga bisa biaya rumah sakit Tuhan bisa lunasi. Berapa juta? Kami tidak ada dana, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan bisa mengirimkan orang-orang untuk memberkati. Amin. Jadi jangan kita cemas. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini, kalau mau hidup kita mau disembuhkan oleh Tuhan, janganlah kau cemas. Satu kali waktu ibadah tunang minggu, sampai saya sampaikan sama Papa waktu itu, padahal sebelum ibadah perut saya itu gemuk. Bisa karena masuk angin kah atau yang lain kah? Tapi ketika saya berkata Tuhan, saya yang membawa firman. Tapi apa yang terjadi? Di saat firman itu tidak ada penyakitnya. Itu saya tidak merasakan terus. Itu saya sendiri. Kok bisa ya seperti itu? Iya, karena Tuhan membilang firman-Nya. Saya ingat waktu Pak Gembala bilang, engkau datang ibadah, engkau katakan, hai masalah tunggu di luar. Aku mau ibadah. Setelah ibadah, engkau kembali katakan, hai masalah, ikutlah padaku. Ya. Itu memang terjadi, saya alami beberapa kali. Berarti hidup kita harus terus melayani Tuhan. Halo, berarti hidup kita harus terus melayani Tuhan supaya kita tidak mengalami yang namanya kecemasan. Hilang di saat khotbah. Hilang.
Betul, Tuhan tolong. Apa yang menjadi ketakutanmu? Tuhan pasti tolong. Pak Areva kalau cuci darah terkadang drop. Iya, saya tahu tuh. Drop, tensi rendah. Yang menjaga yang daging jantungnya banget itu. Tetapi kalau kita sungguh percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Pasti akan Tuhan melakukan hal yang hebat. Sudah pernah saya dengar bahwa ada orang yang cuci darah selama 5 tahun, Tuhan bisa sembuhkan. Apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita? Yang penting hidup ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, mendekat sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengalami kecemasan, cemas karena penyakitnya, cemas karena keuangan, cemas karena ekonomi, cemas saat ini karena ada varian COVID-19, Omicron, ada varian Omicron. Jadi mulai manusia cemas. Tapi saya ingatkan kepada kita, jangan kita cemas untuk menghadapi varian itu. Kalau kita cemas, kata Ayub, dikatakan Ayub ketika Ayub mengalami yang namanya masalah. Kalau kita cemas ketakutan dalam hidup ini, maka itu akan menimpa diri kita. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Ayub 3:25 berkata, karena yang kutakutkan ialah karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi jangan kita takut ada si Omicron. Betul? Betul? Kalau kita takut, nanti datang si Omicron. Jangan kita cemas. Tetap kita mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Tapi ini kadang juga orang-orang Medan ini joker-joker, bandel-bandel, tidak pakai masker. Halo, Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita loh. Amin. Seperti Salomo, dia orang kaya, tapi apa kata firman Tuhan? Di dalam di saat dia memiliki kemegahannya, tetapi dia tidak memakai apa? Yang tidak indah. Halo. Nah, oleh karena itu kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kecemasanmu, ketakutan, kekhawatiranmu akan hilang dan lenyap. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa lepas dari rasa cemas di dalam hidup ini? Yang kedua, engkau harus bisa menyelesaikan dengan dirimu sendiri. Lain tidak. Karena kecemasan dapat juga mempengaruhi psikis dan mental kita. Kalau itu berlebihan. Kekhawatiran, ketakutan kita, kepanikan akan mengganggu psikis kita. Percaya atau tidak percaya, itu yang saya alami. Dan saya dibimbing dan dilayani. Kita harus bisa menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Lain tidak. Walaupun kita berdoa, kita tungkit, kita apalah orangnya, kita begini. Tapi kalau dia tidak mau menyelesaikan dengan dirinya, sama saja tidak ada hasilnya. Ingat, selesaikanlah dengan dirimu sendiri. Apa yang menjadi ketakutanmu? Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutanmu, Oka. Apa yang menjadi ketakutanmu, kecemasanmu, nih. Tetapi engkau harus bisa menyelesaikan itu dengan dirimu sendiri. Artinya engkau harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau tidak engkau bisa berdamai dengan dirimu sendiri, maka kecemasan itu akan menghantui dirimu terus-menerus. Halo, saya tidak bisa keluar waktu itu. Kemana-mana terjadi kepanikan. Saya tidak keluar sampai saya ke pajak pun dia bilang engkau harus keluar dari situ. Ngapain engkau di situ? Ngapain? Ini dipengaruhi. Psikis terganggu, saudara. Dan bagaimana bisa saya lepas dari situ? Yang pertama, doa.
Dan saya dibina, dan kedua, saya harus bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Lain tidak. Nanti sudah sampai dibaca, tiba-tiba kayak gelisah, kayak mau pergi. Dan itu terjadi karena kecemasan yang berlebihan. Dan bisa lepas itu? Bisa, saya katakan bisa, kalau kita bisa berdamai dengan diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang kita alami saat ini, apa yang sedang kita hadapi, ayo mari kita belajar dalam hidup ini. Yang pertama adalah mendekatlah kepada Allah. Dikatakan di ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dikatakan disuruh kita harus mencari kerajaan Allah, bukan mencari harta banyak-banyak. Tidak salah kita punya harta, tidak salah. Tapi yang menjadi salahnya adalah kalau harta itu diutamakan. Makanya dikatakan dia kita berdoa dan bekerja, tapi terbalik. Bekerja dulu baru berdoa. Salah. Berdoa baru bekerja. Jangan duluan makan baru berdoa, terbalik. Jangan juga hidup kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jangan makan hanya untuk hidup saja, atau hidup untuk makan. Mau pilih mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk berarti bukan hidup untuk. Kalau hidup untuk makan, harta di otak itu terus, dan uang itu terus yang ada di otak. Betul atau tidak? Betul. Ini fakta bukan opini. Karena hidup ini penuh dengan fakta bukan opini. Kalau hanya hidup ini hanya opini-opini saja, berarti engkau tidak mengalami Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalau engkau mengalami hidup ini dengan penuh fakta, itu baru namanya hidup. Betul? Betul. Jadi kita ini masih hidup. Amin? Masih hidup? Masih. Masih? Masih. Masih. Ya, kita percaya kita hidup hari ini. Amin? Hidup untuk atau makan untuk? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Terbalik. Makan binatang. Terkadang kalau mau pesta ini, apa yang pertama kita cari? Makanan. Wah, apalagi kalau makanan tidak enak, bukan saksa, bukan daging babi. Wah, mulai ngoceh bla 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 bla, ya kan? Ini fakta. Di mana-mana itu, di perkumpulan mana-mana itu terjadi. Makanya bukan ibadah yang duluan, makanan yang dicari. Tetapi apa Tuhan bilang? Carilah dahulu kerajaan Allah. Memang kita butuh makan, iya. Saya akui itu, saya juga makan, saya juga minum. Tapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dari segalanya, maka apapun yang kita makan pun tidak menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena itu yang kita utamakan, hal dunia. Otak penuh dengan hal dunia. Jangan isi otak ini dengan hal dunia, tapi isi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar-sebentar bahas tentang uang lah, harta lah. Ini penuh dengan duniawi. Stop seperti itu. Kalau ini pikiran penuh dengan duniawi, maka kecemasan terus ada dalam hidup. Makanya dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Halo, harta tidak dibawa di surga. Seberapakah hartamu? Seberapa asetmu? Seberapa rumahmu? Rumahmu pakai emas, perak, perunggu, terserah. Tapi Tuhan tidak bilang kalau kamu surga bawa hartamu ya. Tidak. Ini ending kehidupan kita di nasib kita itu sama, artinya sama kita ini meninggal.
Cukup kalau dikasih sepatu. Ada juga yang kasih sepatu ya. Jadi tidak ada yang di bawah. Di surga sana kata firman, kata Alkitab. Karena saya tidak pernah ke surga, makanya saya bilang kata Alkitab. Jangan nanti saya sudah pernah ke surga terus turun lagi. Itu beda. Kata Alkitab bahwa di surga sana kita hanya memuji Tuhan. Tidak ada namanya kelaparan, tidak ada namanya kekhawatiran. Di surga sana tidak ada yang namanya ketakutan. Yang namanya hanya ada sukacita. Makanya kalau memuji Tuhan harus bersukacita. Amin. Amin. Jangan di luar sana, di lampu tua sana kau bisa bersukacita. Kau bisa ceng itu kan. Lancar juga si tuannya. Jangan utamakan Tuhan dalam hidup. Apa yang sedang kau raih sekarang ini? Yang menjadi pertanyaan, apakah kau sungguh kasih hidupmu, sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Dua hal di dalam hidup ini yang Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita lepas dari rasa cemas. Yang pertama adalah mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat juga kepadamu. Carilah Tuhan. Kata firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia ditemui, selama Ia berkenan kepadamu. Carilah Tuhan. Kedua, engkau harus bisa menyelesaikan kecemasanmu, kepanikanmu dengan dirimu sendiri. Artinya berdamai dengan dirimu sendiri. Kita setiap yang ada di sini pasti punya pergumulan, pasti punya masalah. Tapi apa kata firman Tuhan? Engkau harus mendekatlah kepada Allah. Suka maupun duka, tetap kita mendekat kepada Allah. Jangan di saat duka baru kita panggil Tuhan. Setelah suka, hantu, terbalik. Jangan di saat kita kepepet baru kita panggil Tuhan. Tapi di saat kita suka berjaya dalam hidup ini, lupa segalanya. Di sini tidak ada, di luar sana tidak ada. Saya percaya orang-orang di sini tidak melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Makanya dia datang ibadah. Dan bukan berarti ada yang gak datang ibadah karena melupakan kebaikan Tuhan. Tidak. Ada juga jemaat kita yang kurang sehat karena saat ini cuaca kurang bagus. Dan oleh karena itu kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan kita panik, jangan kita cemas. Ingat bahwa kalau kita keluar dari situ, maka kita akan melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin.